Halo my friend, aku Ayu Wulandewi and this is my channel. Nah, hari ini aku akan berbagi tentang kesepian. Siapa sih yang gak pernah kesepian? Banyak dari kita, bahkan hari-hari ini mungkin sedang mengalami yang namanya kesepian. Satu perasaan di mana seolah-olah kamu punya banyak teman, tapi kelihatannya nggak ada yang ngertiin kamu. Sepertinya aktif di media sosial, tapi sepi dalam kehidupan nyata. Seolah-olah ramai dan seru di luaran sana, tapi di dalamnya merasa sepi, kosong, bahkan merasa hampa. Menyedihkan banget ya. Bahkan nih my friend, kalau dibiarkan, kesepian ini bisa berakibat sangat fatal loh. Baik mengganggu kesehatanmu secara fisik, bahkan juga mengganggu kesehatanmu secara mental. Mulai dari depresi, bahkan sampai keinginan bunuh diri. Wah, tentunya kamu nggak mau dong ya seperti itu. Nah, hari ini kita akan berbagi bagaimana cara mengatasi kesepian supaya kamu hidup lebih bersemangat. Secara definisi nih my friend, kesepian berarti kondisi emosi yang negatif bahkan diliputi perasaan sedih karena adanya gap atau perbedaan antara kualitas hubungan sosial yang kamu harapkan dengan yang senyatanya. Waduh, agak pusing ya. Gini deh gampangnya, ketika kamu mengharapkan adanya satu kualitas hubungan sosial dengan orang-orang di sekelilingmu, tapi kamu tidak mendapatkannya, disitulah kamu merasa kesepian. Contohnya nih my friend, misal ketika kamu sedang menghadapi masalah atau tantangan dalam hidup kamu, pastinya dong kamu mengharapkan ada teman-teman yang care sama kamu, teman-teman yang memberikan waktu untuk hadir mendengarkan kamu, bahkan peduli dengan masalah-masalahmu. Tapi nyatanya mungkin mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Wah, disitulah kamu merasa kesepian. Artinya nih my friend, kesepian ini tidak bergantung dari banyaknya jumlah temanmu, jumlah followermu di media sosial, atau jumlah keaktifanmu. Tapi sekali lagi, ini tergantung dari kondisi yang ada di dalam hatimu. Kondisi hati ketika kamu merasa tidak ada orang yang mempedulikanmu, mengasihimu, bahkan benar-benar memperhatikanmu. Tentunya sedih banget perasaan ini ya. Nah my friend, kalau begitu, sekali lagi, seberapapun banyaknya jumlah temanmu, bisa jadi ini nggak mengobati kesepianmu. Mau kamu rame banget di luaran, tapi kalau kondisi di dalammu sepi, kamu akan tetap merasa hampa. Bahkan banyak dari kita mulai jatuh pada pelarian yang salah. Misalnya nih, menggunakan waktu untuk dugem sepanjang malam. Atau mungkin mulai memakai obat-obatan terlarang, bahkan mengikuti setiap keinginan atau permintaan dari teman kamu demi mengobati kesepian kamu. Ternyata, ketika kamu kembali ke kehidupan nyata, mungkin ini bisa sih mengobati kesepian, tapi hanya sesaat. Sekali lagi, ketika kamu kembali ke kehidupan nyata, ternyata kamu tetap merasa sepi. Well, perasaan kesepian ini memang benar-benar menyiksa ya my friend. Karena pada dasarnya setiap manusia diciptakan sebagai makhluk sosial. Artinya kita memiliki kebutuhan dasar untuk selalu terhubung dan connect dengan manusia lainnya. Kita memiliki kebutuhan dasar untuk diterima, diperhatikan, bahkan dianggap ada oleh orang lain. Itulah kebutuhan dasar manusia. So, kita akan belajar nih. Lalu bagaimana nih kita bisa terbebas dari kesepian dan pastinya hidup dengan lebih bersemangat. Yang pertama, cintailah dirimu sendiri. Kelihatannya klise ya. Tahu gak sih, banyak dari kita merasa kesepian, sebenarnya belum tentu bukan karena gak ada orang yang memperhatikanmu, tapi jangan-jangan karena kamu yang kurang mencintai dirimu sendiri, sehingga kamu selalu merasa minder, kamu selalu merasa kurang dengan dirimu, dan akhirnya itu membuat kamu gak berani bersosialisasi dengan orang lain. Kamu lebih memilih untuk mengurung dirimu sendiri, atau bahkan mengisolasi dirimu sendiri. Gak heran ya, sudah pasti kamu makin merasa terasing, dan akhirnya merasa kesepian. Hei, coba yuk perhatikan. Jangan-jangan sebenarnya ada loh orang-orang sekelilingmu yang memperhatikanmu. Tapi sekali lagi, selama kamu belum mencintai dirimu sendiri, kamu akan selalu menarik diri. Karena kamu merasa tidak layak untuk dicintai. Bahkan kamu merasa tidak pede, kamu merasa tidak berharga untuk bisa berkomunikasi atau bersosialisasi dengan orang lain. Pastikan, cintai dirimu sendiri. Yang kedua, bukan hanya mencintai diri sendiri nih. Tapi yang kedua, kamu juga bisa melakukan untuk memulai memperhatikan orang lain lebih dahulu.
Kita ingat ya, tadi yang menjadi definisi dari kesepian adalah ketika kamu merasa tidak diperhatikan atau dipedulikan oleh orang lain. Nah, kenapa enggak sih? Yuk kita ubah mindset kita. Lebih daripada kita mengharapkan perhatian dari orang lain, kenapa enggak sih kita yang memulai lebih dahulu untuk memperhatikan orang lain? Lebih daripada kamu mengharapkan ada sahabat baik yang datang dalam hidupmu, kenapa enggak sih kamu memulai untuk jadilah sahabat yang baik terlebih dahulu bagi orang lain? Nah, dalam ilmu psikologi, my friend, ada yang disebut dengan mirror effect. Apa itu? Ini ibarat seperti kamu sedang bercermin. Maka kamu akan melihat pantulan gambar yang ada di depanmu persis seperti yang kamu lakukan. Nah, mirror effect juga bicara seperti itu. Ternyata orang lain akan merefleksikan atau memantulkan seperti apa yang kita lakukan loh. Contohnya nih, ketika aku lagi ngomong dengan orang yang ada di depanku, rata-rata ketika aku senyum, anehnya mereka juga ikut senyum loh. Ini terjadi di alam bawah sadar. Tapi sebaliknya, kalau aku cemberut, tiba-tiba orang-orang di sekeliling akan memberikan refleksi yang sama, yaitu ikut cemberut, bahkan bete. Nah, mirror effect juga berlaku untuk kehidupan kita sehari-hari. Ketika kamu memberikan perhatian lebih dahulu, aku yakin deh, orang-orang di sekelilingmu juga akan melakukan hal yang sama, yaitu mereka juga akan memberikan perhatian kepada kamu. Mereka akan merasa nyaman berada di dekatmu dan menjadi temanmu, dan pastinya itu akan mengobati kesepianmu. Tapi sekali lagi ya my friend, kamu bukan melakukan ini hanya karena kamu ingin mendapatkan perhatian dari orang lain ya. Tapi lakukanlah dengan hati yang tulus, karena sebagai makhluk sosial, kita memang diciptakan untuk selalu mempedulikan dan memperhatikan orang-orang sekeliling kita loh. Jadi, kenapa sih nggak melakukan lebih dahulu? Yang ketiga, hadapi dan lawan kesepianmu. Ternyata kesepian ini bisa kita lawan my friend. Artinya kamu perlu melakukan satu usaha untuk melawan dan menghadapi kesepianmu ini. Contohnya yang bisa kita lakukan, ikutlah dengan berbagai kegiatan. Ini mengerikan banget. Aku tahu deh, karena sebagai orang introvert, untuk ikut dalam berbagai kegiatan tentunya bukan hal yang mudah. Tapi my friend, percaya nggak sih bahwa sebenarnya aku juga orang yang sangat introvert loh. Wah, masa sih? Tapi akhirnya aku mau berusaha untuk mengatasi itu karena aku tidak mau terus dikungkung dengan keterbatasanku. Nah, kalau kamu sudah tahu bahwa kesepian ini akan berdampak buruk dalam hidupmu, ayo deh, lakukan satu usaha untuk kamu bisa melawannya. Hal lain yang bisa dilakukan, mungkin kamu bisa memulai untuk mengontak teman-teman lamamu lebih dahulu. Bisa juga kamu lakukan dengan mulai membangun kehidupan pertemanan secara nyata. Artinya, kurangi deh gadget atau media sosialmu, karena seringkali itu hanya pelarian. Yang keempat, mengatasi kesepian tentunya juga dengan berkontribusi, melakukan hal baik sesuai dengan talenta dan passionmu. Ini adalah salah satu cara mengatasi kesepian yang paling efektif. Ketika kamu belajar menabur kebaikan untuk orang-orang sekelilingmu, aku percayalah, di situ hatimu justru akan merasa happy, merasa full, dan kamu akan punya kehidupan yang bermakna, dan otomatis kesepianmu akan hilang. Tahu nggak sih my friend, aku bertemu dengan banyak orang yang kesepian, rata-rata karena mereka terlalu fokus dengan diri mereka sendiri. Mungkin banyak dari kamu, kadang kita lupa untuk memikirkan orang lain. Kita egois, ibarat orang yang sedang naik gunung nih, seperti meniti tangga kesuksesan. Tapi bisa ngebayang nggak sih kalau naik gunung sendirian aja? Wah, sampai puncak pun, seindah apapun pandangannya, kamu bakal merasa boring. Karena nggak ada orang lain yang mendukung kamu. Begitu juga dengan kita. Mulailah lakukan kebaikan. Keluarlah dari kamar kosmu daripada kamu kesepian. Coba lihat sekelilingmu. Siapakah yang bisa kamu tolong? Mungkin orang-orang yang lebih membutuhkan, pemulungkah, mungkin pekerja sosialkah? Kita bisa berbagi dengan mereka. Itu adalah 4 cara bagaimana mengatasi kesepian. Cintailah dirimu sendiri. Mulailah untuk memperhatikan orang lain lebih dahulu. Jangan menunggu diperhatikan ya. Tapi ketika kamu memberi, maka kamu akan diberi. Jadi, lakukan lebih dahulu. Yang ketiga, hadapi kesepianmu. Lawan, lakukan tindakan. Dan yang terakhir, tebar kebaikan sesuai dengan talenta dan passionmu. Semoga dengan video ini bisa memberi manfaat ya buat kamu. Dan yang pasti, kamu bisa terbebas dari kesepian untuk punya hidup yang lebih bermakna dan lebih positif. Tetap semangat, tetap berpengharapan, and see you, bye-bye! Thank you my friend buat yang sudah bergabung di channel Ayu Dewi. Pastikan terus support channel ini dengan cara like, comment, and share ke sebanyak mungkin teman kamu. Dan yang paling penting, subscribe. Nyalakan juga tombol loncengnya ya.
Mari berbagi kebaikan dan enjoy your life.